Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Ini perkuliahan terakhir untuk sesi saya ya. Nanti setelah itu perkuliahannya Prof. Danar ya. Makanya di link Google Form itu yang sudah presentasi saya persilakan untuk mengisi di link itu sebagai dokumen saya terkait dengan kinerja Bapak Ibu di dalam perkuliahan yang saya ampu. Nah, untuk hari ini ada 2 pemateri, ada Pak Judin dan Pak Herman yang akan membahas topik sesuai dengan artikel yang ada itu. Silakan nanti bisa langsung dikondisikan diskusinya supaya kita bisa mendapatkan insight yang lebih banyak mengenai perkembangan UMKM dan strategi internasionalisasi di era sekarang. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan pada Pak Judin untuk membawa presentasinya. Terima kasih. Mohon izin menyampaikan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah tampil? Belum ya? Belum, Pak Judin. Sebentar. Bagikan. Oke. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan tentang interpersonal social network and the internationalization of traditional SME. Jadi ini membahas tentang hubungan sosial terkait dengan internasionalisasi UMKM yang bersifat tradisional. Ini dari jurnalnya Small Business Management, ini termasuk Q1. Dari publishernya Taylor and Francis Online. Pendahuluan tujuan penelitian untuk memahami peran jaringan sosial interpersonal dalam strategi internasionalisasi UKM tradisional, yaitu perusahaan lokal yang kecil dan beroperasi di industri teknologi rendah dan tidak memerlukan pengetahuan khusus, non-intensif pengetahuan. Kalau secara bahasa mudahnya itu seperti kita punya teman atau relasi yang kemudian teman itu membantu kita dalam mengurus internasionalisasi punya kita. Gampangannya seperti itu. Untuk fokus penelitian, bagaimana jaringan sosial internasional mempengaruhi perusahaan-perusahaan kecil tersebut dalam menjalankan bisnis internasional mereka. Oh ya, ini kualitatif. Jadi tidak ada batasan, rumusan, jadi hanya fokus dan subfokus. Untuk subfokus penelitiannya ada 3, yaitu pengaruh struktur jaringan sosial pada eksplorasi dan eksploitasi peluang di luar negeri, kemudian peran kepercayaan dalam jaringan sosial terhadap keberhasilan bisnis internasional, dan juga dampak negatif dari jaringan sosial pada perusahaan. Untuk situs penelitian ada 6 perusahaan yang ada di Italia, semuanya produksi makanan, yaitu wine, pasta, mozzarella, olive, jus, dan tomato. Alasan pemilihan karena 6 UMKM tersebut termasuk kategori industri teknologi rendah dan non-intensif pengetahuan atau tidak memerlukan keahlian khusus. Sedangkan kriteria situsnya yaitu perusahaan kecil dan menengah yang bersifat tradisional atau belum skala global yang ada di Italia, kemudian berdiri sendiri, bukan perusahaan born global, pernah melakukan ekspor dan pernah mengalami kegagalan dalam bisnis internasional. Jadi kriterianya lumayan sempit. Memiliki beberapa keunikan seperti usia perusahaan, pengalaman internasional, produk, dan posisi persaingan. Nah, ini agak unik karena studi kasus tapi menggunakan preposisi.
Yang pertama, jaringan sosial dengan ikatan lemah. Misal, kenalan bisnis teman lama lebih mendukung penjelajahan peluang bisnis di luar negeri untuk UKM tradisional. Yang kedua, jaringan sosial dan dengan ikatan kuat dan sudah terjadi lama, misalnya keluarga, teman dekat, lebih mudah, lebih mendukung pemanfaatan peluang bisnis di luar negeri untuk UKM tradisional. Yang ketiga, kepercayaan dalam jaringan sosial memberikan pengaruh positif terhadap jalur dan keberhasilan proses internasionalisasi UKM tradisional. Yang keempat, jaringan sosial selain memiliki sisi positif juga memiliki sisi negatif yang dapat menghambat penjelajahan atau pemanfaatan peluang bisnis di luar negeri, serta mempengaruhi jalur dan keberhasilan proses internasionalisasi UKM tradisional. Untuk originality, penelitian ini berfokus pada UKM tradisional yang sebenarnya sudah diteliti tapi jarang, karena biasanya sudah diteliti hanya yang born global firm. Kemudian mempelajari industri low tech atau non knowledge intensive yang juga jarang diteliti juga. Kemudian mengkaji dampak positif dan negatif jaringan sosial, memberikan pemahaman holistik atau menyeluruh dan utuh, menggabungkan perspektif kewirausahaan dan pendekatan modal sosial untuk analisis mendalam. Beberapa kritikan yaitu fokusnya terbatas pada UMKM tradisional, kemudian ditambah lagi adanya kriteria UKM tersebut pernah ekspor dan juga pernah mengalami kegagalan atau kerugian. Potensi biasnya integrasi perspektif eksternal, misalnya mitra bisnis, pakar untuk mengurangi bias dan memperkaya analisis. Kemudian kejelasan kriteria jaringan sosial interpersonal yang lebih jelas untuk meningkatkan akurasi pengumpulan data dan analisis. Jadi jaringan sosialnya itu tidak diperjelas apakah jaringan sosial pribadi atau jaringan sosial bisnis itu tidak dijelaskan secara nyata. Keterbatasan studi kasus, diskusi kritis tentang kelemahan dan mitigasi potensi keterbatasan metodologi studi kasus. Metode penelitian menggunakan kualitatif, jenis-jenisnya multiple case study, informannya ada 10 manajer UKM, kemudian pengumpulan datanya menggunakan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan acuan 3 preposisi, yaitu role of weak ties, role of strong ties, dan role of trust. Kemudian analisa datanya menggunakan analisa kasus per kasus, perbandingan antar kasus, validasi dan interreliability, iterasi dan konvergensi. Beberapa kekurangan, keterbatasan dalam hal generalisasi karena UKM yang diteliti lumayan sempit. Internal validity belum tentu bisa direpresentasikan secara eksternal validity ke populasi UKM tradisional yang lebih luas karena skopnya terbatas. Fokus pada dimensi struktural, bagaimana individu terhubung dalam jaringan dan relasional, kualitas hubungan antar individu dan jaringan dari jaringan sosial interpersonal belum mencakup dimensi kognitif atau pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki individu tentang jaringan mereka. Penggunaan preposisi yang berfungsi layaknya sebagai hipotesis bisa membatasi ruang eksplorasi penelitian kualitatif. Jadi nanti mungkin dari teman-teman ada yang bisa lebih menjelaskan, ini kan multi case study, kenapa kok ada preposisi. Kemudian ini skema penelitian dan juga hasilnya. Jadi ada 3 preposisi tadi, weak atau non-redundant ties, strong atau redundant ties, kemudian trust kepercayaan. Kemudian nanti apa yang ingin dieksplorasi nanti akan dijabarkan satu persatu untuk dijadikan bahan wawancara. Hasil dan pembahasan hubungan dan kepercayaan dalam jaringan sosial membantu UKM tradisional memiliki pasar internasional. Ketergantungan berlebihan pada mitra lokal bisa menghambat kemandirian UKM di pasar asing. Jaringan yang terlalu erat
membatasi akses UKM ke pengetahuan dan sumber daya penting. Kepercayaan buta bisa menghambat perkembangan UKM. Membangun dan memelihara jaringan membutuhkan waktu dan sumber daya. Berpindah ke mitra lain itu sulit meskipun diperlukan. Jaringan sosial penting, tapi UKM perlu berhati-hati agar tidak terlalu bergantung. UKM perlu memanfaatkan jaringan sosial secara strategis dan UKM harus mengembangkan kemampuan internal untuk mandiri di pasar internasional. Jadi yang sudah dilakukan oleh UKM 6 jenis UKM tradisional ini seperti punya punya makelar, kemudian tergantung pada makelar tersebut sehingga kurang lincah dan mungkin harga juga bisa dipermainkan oleh makelar tersebut. Kelebihan secara ringkas seperti ini memberikan kontribusi pada pemahaman proses pengambilan keputusan, kepercayaan dan potensi dampak negatif jaringan sosial termasuk penarikan diri dari pasar internasional. Jadi kalau semisal sudah mentok rugi terus ya sudah saatnya keluar dari pasar internasional. Kemudian kelebihan memberikan pemahaman baru tentang pengaruh jejaring sosial personal, teman dan kenalan terhadap keputusan ekspansi ke luar negeri UKM tradisional. Jadi mungkin ini gampangannya itu kita punya teman TKW atau punya teman di luar negeri, kemudian kita dibantu untuk proses ekspornya ke sana. Jadi sekilas saya membacanya seperti itu. Kemudian mengungkapkan dampak positif dan negatif dari jejaring sosial personal termasuk pentingnya membangun relasi yang baik dan potensi ketergantungan yang berlebihan, memberikan pandangan baru untuk pengembangan teori tentang pentingnya jaring sosial dalam keberhasilan UKM tradisional di pasar global. Jadi ya semakin banyak teman nanti semakin bagus koneksi, relasi akan semakin mempengaruhi. Kekurangannya, penelitian hanya berfokus pada UKM tradisional yang tidak menggunakan teknologi tinggi dan keahlian khusus sehingga belum tentu berlaku untuk jenis UKM lainnya. Menggunakan kriteria tambahan yang pernah ekspor dan pernah gagal. Jadi ini semakin sempit lagi. Menggunakan sampel penelitian yang kecil yaitu hanya 6 sehingga keberlakuan perlu dipertanyakan untuk populasi yang lebih luas lagi. Kontribusi memahami peran jejaring sosial personal dalam strategi internasionalisasi UKM tradisional, namun diperlukan penelitian lebih lanjut. Nah, di akhir nanti ada beberapa lampiran tentang panduan untuk wawancara berdasarkan 3 preposisi tadi. Struktural sosial kapital, yang pertama internasionalisasi strategis, struktural sosial kapital, kemudian relasional sosial kapital, yang terakhir negative effect of structural international social capital. Sekian, terima kasih. Lanjut Pak Herman. Baik, selamat siang Prof. Imam yang saya hormati dan teman-teman. Saya mohon izin Prof, saya menggunakan 2 akun ya karena ada sedikit trouble. Ini saya menggunakan akun adik saya, Jaya Sumanggala. Cuma akun asli saya tetap masuk Prof. Saya mohon izin untuk share screen, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya Prof dan teman-teman sekalian. Mungkin Pak Sirojudin boleh bantu Pak. Bentar Pak, buka dulu. Baik Prof, saya akan mempresentasikan teman-teman
Secara Indonesia saya telah menerjemahkan dari jurnal yang saya ambil dari Scopus Q2, literasi digital dan mekanisme kelangsungan hidup usaha mikro kecil dalam praktek ekonomi berbagi, kurang lebih begitu. Next, Mas Pak Sirojudin. Nah, ini adalah screenshot dari jurnal yang saya ambil, teman-teman. Kita bisa melihat di sini. Oke, kita lanjut, Pak Sirojudin. Selanjutnya ada pendahuluan ya. Tujuan penelitian di sini adalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak literasi digital terhadap kelangsungan hidup usaha mikro kecil atau UMK dalam ekonomi berbagi, serta untuk menyoroti manfaat dan tantangan yang dihadapi pelaku UMK dalam mengadopsi pemasaran online dan ekonomi berbagi. Poin yang kedua di sini juga hasil dari pendahuluan dari tujuan penelitian ini, menyoroti pentingnya pelatihan literasi digital bagi pelaku UMK agar tetap kompetitif dan dapat menjaga keberlangsungan bisnis mereka. Terus poin yang ketiga di sini juga perlunya mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan kesiapan yang tidak merata dari pelaku UMK untuk menjalani transformasi digital. Secara keseluruhan, tentu penelitian ini juga menekankan pada pentingnya literasi digital dalam kesuksesan UMK dalam landscape ekonomi saat ini. Latar belakang penelitian yang saya baca dari jurnal ini ada 2 poin ya. Yang pertama, latar belakang penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi profil pelaku UMKM dan menganalisis pengalaman mereka dalam konteks ekonomi berbagi, terutama dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 serta literasi digital. Setelah itu yang kedua, penelitian ini juga dilakukan di Provinsi Jawa Timur, fokus pada kota-kota dan kabupaten yang dikenal dengan pusat-pusat UMKM mereka. Next, Pak. Nah, untuk originality-nya, yang pertama, penelitian ini memiliki nilai yang signifikan dalam konteks literasi digital dan keberlangsungan usaha mikro kecil UMK dalam ekonomi berbagi. Setelah itu, dengan menyoroti pentingnya literasi digital bagi pelaku UMK untuk tetap kompetitif dan berkelanjutan. Nah, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan, pemerintah, dan lembaga terkait dalam mengembangkan kebijakan dan program pelatihan yang mendukung UMK dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Setelah itu, yang ketiga, penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan tantangan yang dihadapi pelaku UMK dalam mengadopsi pemasaran online dan ekonomi berbagi, serta memberikan dasar untuk pengembangan strategi yang lebih efektif dalam mendukung UMK dalam menghadapi transformasi digital. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai yang relevan dan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesuksesan UMK dalam ekonomi berbagi. Next, Pak. Metodenya di sini adalah metode yang digunakan adalah kuantitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Informannya 300 pelaku UMKM. Tempat penelitiannya di Provinsi Jawa Timur sebagai responden. Teknik pengumpulan data, penelitian ini melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dan wawancara mendalam untuk mengeksplorasi dampak pandemi COVID-19, literasi digital, dan keterlibatan UMKM dalam praktek ekonomi berbagi. Next, Pak Sirojudin. Kelebihan dari jurnal ini ada 5 poin. Yang pertama, mendalamnya penelitian. Jurnal ini menyelidiki secara mendalam dampak literasi digital terhadap kelangsungan hidup UMKM dalam ekonomi berbagi, serta mengidentifikasi manfaat dan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengadopsi pemasaran online dan ekonomi berbagi. Poin yang kedua, relevansi secara tema. Jurnal ini relevan dengan pengembangan terkini dalam ekonomi digital dan berbagi, serta memberikan wawasan tentang pentingnya literasi digital bagi UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Poin yang ketiga, implikasi secara kebijakan. Ya, penelitian ini memberikan implikasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan literasi digital pelaku UMKM dan mendukung keberlangsungan bisnis mereka. Yang keempat, kontribusi pengetahuan. Jurnal ini memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman tentang hubungan antara literasi digital dan kesuksesan UMKM dalam ekonomi berbagi, serta memberikan pemahaman yang lebih baik
tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Dan poin yang kelima, referensi yang komprehensif. Jurnal ini mencakup referensi yang luas tentang ekonomi berbagi, konsumsi kolaboratif, literasi digital, dan dampak teknologi pada berbagai aspek masyarakat dan bisnis, memberikan landasan yang kuat untuk penelitian ini. Next, Pak Sirojudin. Hasil penelitian dan pembahasan. Ya, pertama, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Provinsi Jawa Timur mampu bertahan dari dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Mayoritas responden melaporkan bahwa kondisi ekonomi keluarga mereka memburuk selama pandemi. Namun sebagian kecil dari mereka berhasil meningkatkan pendapatan mereka selama periode tersebut. Sebagian besar responden juga menyatakan bahwa mereka mampu bertahan dari dampak ekonomi pandemi tersebut. Meskipun ada sebagian kecil yang meragukan kemampuan mereka untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Pembahasan yang kedua dari penelitian ini menyoroti pentingnya literasi digital bagi pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama dalam konteks ekonomi berbagi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Provinsi Jawa Timur mengandalkan tabungan pribadi mereka untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, dengan sebagian kecil dari mereka memerlukan bantuan keuangan eksternal dari pemerintah ataupun program CSR perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa sebagian besar pelaku UMKM juga terlibat dalam pemasaran online, melaporkan bahwa mereka menemukan mekanisme ekonomi berbagi bermanfaat bagi bisnis mereka. Next, Pak Sirojudin. Secara kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa literasi digital memiliki peran yang penting dalam kesuksesan dan kelangsungan usaha mikro kecil atau UMK dalam ekonomi berbagi. Pelatihan literasi digital diperlukan untuk membantu pelaku UMK tetap kompetitif dan mampu menghadapi tantangan ekonomi, terutama dalam mengadopsi pemasaran online dan praktek ekonomi berbagi. Selain itu, mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan kesiapan pelaku UMK untuk bertransformasi digital juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis mereka. Dengan demikian, maka penelitian ini menegaskan pentingnya literasi digital dalam mendukung kesuksesan UMK dalam ekonomi berbagi di era digital saat ini. Terima kasih Prof dan teman-teman, demikian presentasi yang bisa saya berikan. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya ke Pak Herman. Sama Pak Sirojudin juga. Kalau boleh teman-teman menambahkan ya, memperkuat. Terima kasih. Atau saya saja yang tanya. Boleh Pak Sirojudin bertanya dengan saya, nanti saya bertanya dengan Pak Sirojudin. Saling bertanya. Saya tanya saja sama Mas Arnam, guys. Iku Mas, kenapa kok ada preposisi dalam multi case tadi, guys? Monggo Mas Arnam. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan langsung penunjukan nama. Ya, menarik dari apa itu punyanya Pak Judin dan juga Pak Herman. Mungkin kalau Pak Herman dulu lah. Kalau saya lihat dari autor pertama itu kan Pak Bagong Suyanto dari UNER lah. Kebetulan lebih ke arah sosial ekonomi, jadi kurang lebihnya sama yang dibahas di ranah-ranahnya manajemen. Akan tetapi gini, pada saat di ulasannya itu kan di metodenya itu hanya di tingkat Jawa Timur ya. Nah, dari tingkat Jawa Timur kan seharusnya ada impact lebih dari sisi makro, karena makronya secara nasional itu seperti apa, internasional seperti apa, itu belum terbahas di situ. Kalau saya lihat seperti itu. Dan juga untuk apa ya, tadi itu sepintas dari metodenya sendiri itu lebih banyak apa ya, mengutarakan bahasanya kejelasan dari indikator yang diukur itu seperti apa sih. Nah itu. Karena kan kalaupun di Q1 itu kan runutannya misalkan lampiran yang dituju
untuk memberikan sebuah indikator kan ditampilkan, entah itu di lampiran ataupun apa, lah itu enggak ada kalau saya baca. Mungkin itu dari sudut pandang saya dari papernya Pak Herman. Nah, dari Pak Judin kenapa ada preposisi di apa itu? Di papernya. Nah, itu kan preposisi itu kan kita melakukan apa ya? Suatu asumsi. Jadi istilahnya akan berbeda sih kalau di kuantitatif. Kalau kuantitatif diasumsikan melalui hipotesis. Asumsinya itu terdapat pengaruh atau tidak. Nah, kalau di kualitatif itu di preposisinya. Lah itu seperti apa nanti dampaknya. Nah, dari situ nanti dilihat dulu aksiologinya itu seperti apa. Apa sih yang mau disajikan di paper tersebut. Mengingat preposisinya kan di situ ada 4. Cuma kalau saya lihat di finding itu tidak 4 malahan. Meskipun 3. diutarakan 4, dia itu 3 malahan. Seharusnya kan ada 1 lagi. Nah, apakah itu dikonsepkan semua atau hanya sebagian dari 3 itu? Kurang lebih nggak tahu penulisnya seperti apa. Nah, terus dari sisi metode tadi kan menggunakan studi kasus. Ya, studi kasus dengan multi case. Jadi kalau dilihat sebagaimana pendekatan terus metode studi kasus itu memang banyak. Ada yang single case, instrumental case, multi case sama multi site. Lah dia memilihnya multi case. Nah, multi case itu kan di wilayahnya Italia saja. Nah, cuma mengulas secara konvensional. Lah, internasionalisasi secara konvensional itu kan seharusnya kan bentuknya modeling. Nah, di situ 2 orang penulis ini lebih banyak mengutarakan secara naratif. Seharusnya kalaupun dipreposisikan ketemu alur dari pemikiran, ide pemikirannya ataupun inspirasi pemikirannya itu memang epistemologinya sudah kelihatan di situ. Cuma belum detail epistemologinya. Bagaimana cara mendapatkan secara kualitatifnya studi kasus, bahkan yang multi case itu tadi. Karena gini, untuk di multi case sendiri, Yin itu mengatakan ada 5 step proses di situ. Pattern, terus building pattern, terus ada juga yang logical model sama cross analysis dari multi case itu tadi. Yang satu lupa saya sebutannya apa. Jadi harus memenuhi kelima-lima unsur yang diusulkan dari Yin. Memang lebih banyak mengutarakan dia bersumber di Yin, tapi tidak mengutarakan secara rinci dari analisis data strateginya dari Yin itu seperti apa. Padahal di Yin itu mengutarakan ada 5 strategi dalam proses memperoleh data di studi kasus. Salah satunya yaitu tadi ada pattern model, patternnya seperti apa, match patternnya, buildingnya seperti apa nanti. Terus ada satu lagi itu time series lah ini, time series. Time series itu nomor 3. Kronologisnya itu seperti apa? Di mana kronologisnya itu kan ada di hasil temuannya kan, Pak Judin. Itu dari tahun berapa sampai tahun keberapa toh. Nah, seharusnya kan itu diulas. Manakala itu nanti menjadi time series kronologis secara beruntun. Tahun sekian seperti ini kejadiannya. Jadi case itu sebuah keunikan tersendiri pada suatu peristiwa tertentu di tahun tersebut. Seperti itu. Setelah di time serieskan berdasarkan kronologi, baru terbentuklah model. Nah, model itu seperti apa? Nah, di situ tidak mencantumkan, di mana kalaupun menyantumkan pastinya terjawab. Nah, di paparannya Pak Judin tadi di bagian mana tadi fokus sama subfokus itu sebenarnya harus menjawab preposisinya itu tadi.
Sehingga nanti ketemu logic modelnya dulu. Setelah mau ketemu model logiknya, yang step keempat, step 5-nya baru di cross analisis. Cross analisis site itu di Yin itu mengatakan jikalau menggunakan studi case yang berjenis multi-site atau multi-case itu harus wajib sampai proses kelima. Nah ini enggak ada proses kelima, padahal Itali itu dia menyebutkannya cuma general, tidak spesifik menyebutkan distrik, apakah di Milan, Roma, dan sebagainya. Lah dari situ meskipun culture-nya itu beda, ataupun sama, kalau sama mungkin generalisasi secara nation, kalau berbeda mungkin dari distrik. Nah distriknya itu seperti apa? Beda distriknya dengan Roma dan Milan. Regina pun ya juga sama, apalagi yang lain-lain, dan itu pun belum terungkap. Permasalahannya adalah si penulis ini tidak terdata di Google Scholar. Jadi saya belum tahu orang penulis ini benar-benar benar-benar dari kalangan akademisi atau kalangan mahasiswa, karena kalau dilihat dari identitasnya dia sudah menyantumkan afiliasi, tapi di Google Scholar-nya sendiri tidak ada. Nah itu diindikasikan bahwasanya itu kan masih kayak asistennya profesor yang baru, tapi masih belum mendapat ID-nya Google Scholar ataupun apa. Kalaupun dilihat dari situ, maka bisa dilihat bidang ilmunya cocok nggak yang dia teliti pada saat itu. Karena kan case itu kan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ada, secara kronologisnya bagaimana, lah itu dielaborasikan semua menjadi generalisasi sebuah model yang logik. Nah akhirnya dari situ preposisinya terjawablah di proposisi. Makanya di hasil pembahasan yang ditampilkan di situ memang kan potongan-potongan bagian dari proposisi-proposisi yang ada. Lah proposisi-proposisi yang ada ini adalah temanya, tema yang didapat dari hasil penelitian lapangan. Dan juga tidak menyebutkan seperti berapa orang di situ untuk kriteria syarat. Di situ kan ada semacam cuma menyebutkan 6 orang. Nah, 6 orang ini kan sebenarnya ada dasarnya. Untuk kualitatif sendiri, kalaupun sudah 1 orang, itu sudah menjadi bisa autobiografi atau biografi dan sebagainya. Nah, apalagi kalau di Marta dan Krishna 2014 atau 2015 itu di bukunya metodologi penelitian keperawatan itu menyebutkan bahwasanya untuk mendapatkan sebuah informan atau informan itu sendiri itu sesuai dengan kebutuhan kita. Lah apakah 6 itu cukup ataupun tidak, itu sesuai dengan kebutuhannya si penulis itu. Dan dia pun tidak menyebutkan dasar ke-6-nya itu karena apa. Nah ini memang di Q1 memang ada beberapa hal yang perlu dicermati meskipun meskipun di ranahnya tersebut itu kan harus detail. Tapi pada saat konteks penulisannya di metode itu kurang detail menurut saya. Alasan-alasannya kenapa memilih itu dan sebagainya. Seperti itu Pak Judin. Terima kasih. Kalau di kita itu kan nggak umum ya, ada kualitatif kok pakai, ini kan mirip hipotesis sebenarnya ya, bukan preposisinya ya. Apakah itu umum atau nggak umum, karena bahasanya juga bahasa kuan. Karena dulu kan saya juga pernah semester kemarin kan juga dikritisi bahasanya kok pakai norma kuan padahal pengennya kual. Kan dulu juga pernah ada kritikan seperti itu. Itu karena di Indonesia itu culture-nya akan berbeda dengan luar negeri Pak Judin. Karena kalau luar negeri dia itu pakemnya seperti apa. Kemarin itu saya ketemu bukunya siapa itu, ada yang sama Pak Adit kalau nggak salah itu sempat membahas antara preposisi dengan proposisi. Nah, akhirnya ketemu bahwasanya proposisi itu difungsikan untuk apa.
Akan tetapi kalau di Indonesia itu tergantung selera. Seleranya seperti apa, apakah dimunculkan ataupun tidak, itu tergantung dari hasil diskusi. Seperti itu. Nah, manakala kalaupun sudah belum mengetahui sama sekali ya Pak, itu harus ada preposisinya dulu. Bahkan itu bisa dilakukan secara grounded theory dulu, baru ketemu preposisi. Atau semi grounded theory itu ya juga bisa. Nah, itu nanti melahirkan preposisinya dulu. Nah, setelah preposisinya lahir, baru diujikan. Benar nggak di lapangannya ngomong gini? Oh, Sesuai dengan outputnya sesuai dengan proposisi itu outputnya. outputnya proposisi. Proposisi itu adalah temanya. Oh gitu. Oh tak kirain sama, pre sama pro. Beda. Oh, iya, oke. Siap. Ya mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Anan. Silakan teman-teman yang lain yang mau tanya ke Pak Herman lagi, silakan. Iya, silakan Mas Adit. Nah, itu mungkin menambahkan itu. Ya, enggak. Saya cuma mau ini aja mengomentari aja sih. Tidak bertanya ya. Oke, yang pertama mungkin di ini Nun Sewu teman-teman. Paper yang sudah dipresentasikan oleh Pak Herman ya. Iya. Ini menurut saya keren sekali ini dipublikasikan di Cogent ya dan sangat berbau sosiologi banget gitu. Tapi di sini saya menyoroti konklusi atau hasilnya gitu yang kita lihat di paragraf atau bagian akhir halaman 13 kalau nggak salah ini. Itu kita lihat di situ ada ini iya, dalam beberapa hal kan kemarin saya sedang melakukan SLR gitu ya, Scientific Literature Review tentang kendala yang dihadapi oleh UMKM selama pandemi. Nah, ini mungkin menjadi menjadi sejalan ya dengan paper yang sudah dipaparkan oleh Pak Herman ini. Di sini dikatakan bahwa awareness the challenge of potential drawback. Jadi the readiness for digital transformation amongst MSA actors in uneven, yeah, with some facing challenge due to outdated gadget and inadequate digital literacy. Jadi ini juga sekaligus mengonfirmasi secara kualitatif begitu ya, secara mendalam dari SLR yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu gitu tentang kendala UMKM selama masa pandemi gitu ya. Nah, temuan saya ya itu adalah para UMKM di Indonesia selama masa pandemi itu mengalami kendala pasar sebanyak 39,5% gitu. Terus kemudian ada kendala yang berkaitan dengan kebijakan terutama pajak sekitar 16%. Kemudian kendala fisik ya berkaitan dengan gerai ya dan infrastruktur yang sifatnya fisik ya itu sekitar 11% Bapak Ibu. Dan yang paling besar hampir 35% itu kendala pengetahuan. Nah, kendala pengetahuan ini terdiri dari pengetahuan tentang bisnis, ya, tentang inovasi, tentang keuangan, dan yang paling besar itu adalah pengetahuan tentang teknologi informasi, yakni adalah 25% dari 34% itu. Ya, jadi memang UMKM kita punya kendala di digitalisasi, ya, dan di sini menegaskannya ya lokus penelitiannya ada di Jawa Timur ya Bapak Ibu, di Jawa Timur. Jadi memang UMKM kita mengalami kendala di situ. Tapi kemudian kalau di papernya yang dipresentasikan oleh Pak Herman ya di situ ada sebuah solusinya bagaimana gitu untuk mengatasi ini. Ya ini adalah mengadakan pelatihan tentang digital literasi gitu ya. Nah, tapi di satu sisi pelatihan tentang digital literasi ya apapun itu bentuknya, artinya yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau digital atau transformasi digital itu sudah sekitar 16.000 publikasi ya yang berkaitan dengan digital marketing saja, belum lagi digital yang lain
ya, misalkan digital finansial ya, keuangan digital misalkan, itu kan juga ada, itu belum termasuk yang itu. Jadi sebetulnya kalau masalah pelatihan itu nggak kurang-kurang. Tinggal sekarang bagaimana pelatihan itu efektif nggak sih sebetulnya untuk UMKM. Nah itu yang perlu mungkin dilakukan riset lebih jauh gitu ya. Apa namanya? Bagaimana sih dampak pelatihan itu sudah dilakukan sebetulnya dan ada belasan ribu pelatihan. Jadi riset yang berkaitan dengan digital literasi dan juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh akademisi, ya itu sudah lebih dari 16.000 kali di Indonesia ini, ya. Dan UMKM ini kan dan ini ya, Bapak Ibu, nggak rata juga. Saya menemukan bahwa dari 16.000 itu, gitu ya, 50%, 64%-nya itu dilakukan di Pulau Jawa. Ya, mungkin itu masalahnya begitu ya. Nah, ini mungkin bisa untuk mengevaluasi, artinya kita bisa melanjutkan paper ini sebetulnya gitu. Terus kemudian berkaitan dengan ini Bapak Ibu, apa namanya sharing ekonomi. Nah, ini ya di papernya Pak Herman ini menarik ya. Itu di situ ada ini. Meski sebagian besar pelaku UMKM mengklaim mendapatkan manfaat ya dari aktivitas mereka dengan beberapa platform sharing ekonomi, tapi realitasnya masih banyak porsi keuntungan ya itu diambil oleh application owner. Jadi kalau Bapak Ibu memahami apa yang disebut sebagai sharing ekonomi, saya pikir Bapak Ibu sudah memahami ya. Ini seringkali akhirnya terhubung dengan gigs ekonomi gitu. Jadi ini aktual, artinya di lapangan begitu ya. Kalau Bapak Ibu ngobrol di warung-warung kopi sama orang-orang Gojek, driver-driver mitra Gojek, mitra Grab, terus kemudian ada mitranya Maxim, ya. Mereka itu yang mereka keluhkan adalah itu, ya. Jadi sharing profit yang tidak adil. Nah, di satu sisi UMKM kita itu menghadapi tantangan bagaimana mereka harus bertransformasi, begitu ya. Ke dalam platform digital, tapi di satu sisi di platform digital mereka ini terkadang ya kendalanya adalah tidak mendapatkan keadilan di sana, ya profit yang kurang adil. Nah, keadilan digital itu yang mungkin perlu kita coba lihat gitu ya dalam riset-riset selanjutnya. Jadi menurut saya riset yang ditampilkan oleh Pak Herman ini sangat impactful ya. Meskipun ya kalau dari segi hasil dia masih bisa dilanjutkan lebih jauh, tapi ini membuka banyak peluang-peluang ya. Misalkan di bagian konklusi ya, tiap paragraf itu kalau misalkan saya ini secara pribadi itu sudah banyak sekali ide-ide riset yang bisa kita ini bisa dilanjutkan itu menurut saya ya di situ. Baik, itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Adit, banyak inspirasi. Terima kasih Mas Adit, Mas Anam. Pak Herman memang menginspirasi semua orang. Amin. Selanjutnya mungkin Bu Desi mau tanya apa ke Pak Herman? Ada lagi teman-teman? Tidak ada? Kalau tidak ada, kami serahkan kepada Bapak Prof. Imam Mukhlis, kepada jenengan kami persilakan. Baik Bapak Ibu atas diskusinya. Memang topik yang disampaikan tadi itu sangat menarik menurut saya terkait dengan interpersonal social network dan juga internationalization of traditional small medium enterprises, kemudian juga terkait dengan digital literasi and survival mechanism of micro small enterprises in practicing sharing economy. Jadi kata kuncinya dari dua jurnal ini kan ada literasi digital dan juga ada jaringan sosial secara individu, ya. Nah itu memang menjadi penguat kalau menurut saya. Jaringan sosial itu kan menjadi sebuah fasilitasi dan media untuk bisa
men-enlarge ya, memperluas segmen pasar maupun memperluas untuk mendapatkan jaringan pada distribusi ataupun logistik ya. Dan usaha small medium enterprises yang go internasional itu kan kompleks masalahnya, sehingga membutuhkan partner mitra yang terus diupdate supaya kita mendapatkan kepastian akan pasar, sumber daya, dan efisiensi. Efisiensi ini kan menjadi kata kunci kalau kita ingin bersaing ya di pasar internasional itu. Dan ini juga sangat relevan dengan pemanfaatan teknologi dan juga kekuatan kita untuk mendapatkan jaringan yang semakin luas. Kemudian juga terkait dengan digital literasi ya, atau literasi digital ini juga menjadi penting dalam era sekarang dalam rangka untuk menggait segmen pasar dan juga mempertahankan eksistensi produk bagi lintas generasi ya, dengan platform-platform dan dengan media-media digital yang ada begitu. Nah, mungkin yang perlu dicermati sebenarnya pendekatan yang digunakan ya, ini kan pendekatan yang sifatnya itu kualitatif ya, ada yang kualitatif tadi dikatakan ada yang pakai pendekatan studi kasus ya, pendekatan studi kasus di mana itu mencerminkan sebuah case yang kemudian didekati untuk memecahkan masalah yang diteliti itu. Dan pendekatan kualitatif dalam konteks mempelajari perilaku itu penting ya. Kan saya melihat keunggulan UMKM itu kan sebenarnya kemampuan dia di dalam melihat pasar itu seperti apa. Ini nanti yang menjadi resilient, satu ketangguhan. Jadi kemampuan atau ability bagi pelaku usaha di dalam memahami pasar itu seperti apa. Karena dari pasar itu nanti akan menjadi sebuah drive demand terhadap produk-produk yang nanti akan dihasilkan berikutnya begitu. Dan untuk melihat perilaku pasar itu kan kita harus memahami perilaku konsumen, intinya begitu. Konsumen berarti di sana terkait dengan kemampuan daya beli, terkait dengan selera, terkait dengan prioritas kebutuhan, dan juga terkait dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Nah, pemahaman perilaku ini penting. Behavior, consumer behavior ini penting. Nah, sehingga pendekatan yang ada, menurut saya juga lebih cocok kalau kita bisa melihat dengan pendekatan kualitatif ya, walaupun pendekatan banyak. Ada pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, ada pendekatan tindakan, ya, pendekatan research and development ataupun yang lainnya. Itu akan sangat tergantung dari problematika yang kita hadapi. Nah, ketika kita bicara mengenai interpersonal social network, nah ini kan kalau kita perhatikan khusus seperti di Indonesia ini kan sangat kuat sekali ya, misalkan rumah makan Padang misalkan, itu kan jaringan keluarganya juga kuat, bahkan perusahaan-perusahaan besar yang sekarang konglomerasi itu punya jaringan keluarga yang sangat besar sekali ya, dimulai dari small group of network kemudian bisa berkembang menjadi giant ya, menjadi raksasa begitu. Tidak hanya multi tapi juga sudah transnasional corporation TNC yang itu sebenarnya berawal dari sebuah konglomerasi keluarga yang kemudian bisa mengembang menjadi sebuah jaringan pasar yang global yang kuat sekali. Nah, kemudian kalau itu ditopang dengan kemampuan digital itu juga akan sangat penting, sehingga dari pemahaman pasar secara digital itu seorang pelaku usaha akan bisa terus mengupdate pemenuhan selera konsumen ya, mengupdate biaya produksi yang paling minimal itu dengan cara apa.
begitu pula dengan ketersediaan bahan yang bisa dipenuhi ya secara lebih efektif sehingga itu berkontribusi dalam capaian kinerja perusahaan. Nah, tentunya ini menjadi tantangan ya bagi pelaku usaha kita. Ya, pelaku usaha kita kan selama ini masih teredukasi secara limited. Ya. Edukasi mengenai pasar, edukasi mengenai keuangan, edukasi mengenai pemilihan bahan, packaging, logistik, distribusi ataupun yang lainnya. Dan potensinya besar, ya. Potensinya besar untuk UMKM kita untuk bisa berkembang menjadi sebuah UMKM yang berskala, yang berkelas internasional. Nah, tadi yang disampaikan Pak Irman dan Pak Judin tadi itu menjadi insight kita apa yang sebenarnya terjadi dalam sebuah konstelasi perkembangan UMKM yang itu ditopang oleh jaringan sosial secara interpersonal dan juga didukung oleh adanya literasi digital untuk bisa mempertahankan eksistensinya itu. Tentunya latar masalah yang tadi diungkapkan di risetnya Pak Hirman ya terkait dengan digital literasi itu kan berangkat dari sebuah kondisi COVID. Ya. Kondisi COVID itu kan memang menyebabkan kilometer kita kan menjadi nol lagi. Ya. Dari kilometer nol kemudian terus sekarang kita sudah kilometer 50, ya terus 60, ya sampai pada kondisi yang optimal. Tentunya ada banyak tantangan, hambatan ya di dalam mengadopsi literasi digital untuk resilience dan keberlanjutannya ini. Tetapi dengan penjelasan oleh peneliti ini, Bagong Suyanto ini untuk yang digital literasi ini menjadi pengaya informasi terkait dengan kemampuan usaha UMKM ya di dalam menghindari kegagalan usaha dan bisa berkembang pada usaha yang berkelanjutan. Ya lagi-lagi ini kan judulnya Kogen ya, Kogen. Ya mungkin norma-norma yang ada menurut kita juga kok gitu aja bisa gitu loh ya. Tetapi inilah realitasnya ya yang bisa kita pelajari dan Bapak Ibu juga bisa melihat sisi mana yang nanti bisa dimasuki terkait dengan publikasi jurnalnya ini untuk kepentingan Bapak Ibu supaya bisa segera lulus ya. Tema-tema apa yang akan diangkat dan bagaimana pilihan metode penelitiannya itu bisa sesuai dengan fokus ataupun skop jurnal di jurnal internasional yang akan kita tuju. Itu mungkin komentar dari saya terkait dengan jurnal ini dan saya tertarik dengan interpersonal social network dan juga digital literasi karena itu yang menurut saya sekarang dibutuhkan. Jaringan usaha yang kuat, kemudian kemampuan kita untuk mengupdate aspek digitalisasi ya dari masalah-masalah yang kita lihat di dalam perkembangan kami. Baik Bapak Ibu, itu komentar dari saya untuk sesi kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu atas diskusi yang sudah kita bangun selama ini ya. Fondasi dan pengayah kita ya sekecil apapun knowledge itu nanti saya yakin berguna bagi Bapak Ibu dan jangan kita menyia-nyiakan informasi sekecil apapun itu. Satu kelas bisa saling menerima, saling memberi dan itu untuk kemajuan kita bersama. Dan insya Allah tanggal 18 Maret saya akan presentasi di Jepang. Itu nanti saya mungkin berangkat besok sampai tanggal 20 ya. Nanti itu ada link yang nanti saya berikan Bapak Ibu. Siap. Sebetulnya itu nanti ada yang sifatnya hybrid ya. Saya kasihkan Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu bisa registrasi ya nanti. Hadir di sana untuk melihat apa yang terjadi di luar karena yang presentasi nanti ada juga dari co-founder perusahaan internasional Jepang ya. Jadi bagaimana nanti perspektif yang dia bangun itu, termasuk juga dari profesor-profesor yang ada di Jepang sana. Dan semoga kepercayaan ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Selain akan saya share untuk link dan presensinya
untuk yang di Jepang itu. Nggih. Dan Bapak Ibu yang presentasi dari pertemuan pertama hingga sekarang sudah ngisi di Google Form ya? Sampun. Sampun. Ampun, Prof. Bapak Ibu nanti setelah UTS melanjutkan yang belum presentasi semua. Supaya kita nanti Baik, Prof. kinerja Bapak Ibu, nanti kemudian untuk tugas akhirnya nanti artikel ilmiah yang nanti Bapak Ibu bisa upload di jurnal internasional yang ada seperti itu. Itu ya Bapak Ibu dari saya. Nggih, Saya terima mohon kasih. maaf, manakala tidak bisa memuaskan, tidak bisa memuaskan ya, karena waktu dan lain-lain, tapi yang terbaik bisa kita berikan dan semoga terus bisa dikembangkan dan Bapak Ibu bisa berhasil semua dalam studi kita pada 3 BDM ini. Amin. Amin. Yang bisa Terima kasih, Prof. selamat siang semuanya, semoga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Sehat selalu. Prof. Hati-hati di jalan, Prof. Sama-sama, makasih Ibu Dian, Pak Hirman, Sukses selalu, Prof. Imam. terima kasih Bu Iva, Pak Sirajuddin, Pak Bagus, dan semuanya saja. Masih banyak ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu, Prof. Terima kasih. Prof.